Di zaman tengah, ada seorang nama Martin Luther. Dia adalah seorang yang melakukan reformasi agama. Dulu dia adalah pastor di Katolik, mengajar kepada orang-orang untuk Alkitab. Pada waktu mereka, orang-orang Katolik membangun gereja di Roma, jadi butuh banyak uang. Lalu mereka siap untuk menjual karacis untuk pengampunan dosa. Kalau mereka mempersembahkan koin di dalam kotak persembahan, kalau itu turun, jatuh, atau terang, cengkerang, atau suaranya, maka dosamu akan diampuni, katanya. Kebetulan waktu saat itu tidak banyak orang bisa dapat Alkitab, hanya pastor-pastor di gereja saja bisa membaca dan mendapat. Jadi tidak susah susah sekali untuk mengetahui tentang hati Tuhan sebenarnya. Dan untuk diampuni dosa, mereka menjual rumah, semua miliknya, dan sembahkan kepada Tuhan. Setelah itu Martin Luther enggak suka, lalu dia membuat reformasi agama. Pada satu ketika dia membaca Efesus 2. Coba kita mencari Efesus 2 ayat 8. Katanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Martin Luther suka sekali untuk ini. Dan dia mempunyai 3 moto. 1, hanya iman, hanya anugerah, hanya Alkitab. Jadi hanya anugerah, hanya iman, ini berdasar dari Efesus 2. Saya juga suka sekali firman Tuhan ini dengan pribadi. Kalau kita membaca Efesus pasal 2, pada waktu kita diselamatkan, kita butuh 2. 1, ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katanya, iman, kita dapat keselamatan oleh kasih karunia dan iman, tidak ada yang lain. Kalau kasih karunia artinya 100% gratis. Kalau contohnya, kalau saya mendapat hadiah yang seharta 1 miliar rupiah, oh iya, kenapa Anda memberikan sesuatu yang terharga ini? Oh ya, kalau begitu, ya sekarang aku hanya punya 50.000 saja, aku mau bayar kepadamu. Ya, kalau dibandingkan 1 miliar rupiah, 50.000 adalah memang bukan apa-apa, kan? Tetapi kalau saya cuma sedikit pun juga, kalau saya membayar, itu bukan menjadi anugerah, menjadi kasih karunia, tetapi itu sudah menjadi upah. Walaupun bagaimana saja, walaupun sedikit pun saja, membayar itu sudah akan menjadi upah, bukan kasih karunia. Memang, ya itu hampir gratis, hampir kasih karunia kalau saya membayar 50.000 dengan menerima 1 miliar yang harta. Tetapi walaupun sedikit yang akan dibayar, tetapi itu tidak akan menjadi anugerah kasih karunia. Untuk kasih karunia ada sisi yang memberi, yang sisi yang menerima.
Dan yang sisi memberi kasih karunia, dia harus siapkan 100%. Yang sisi menerima, dia tidak boleh melakukan apa-apa untuk menerimanya. Itu artinya kasih karunia. Dan Tuhan telah berkata kepada kita, kita menerima keselamatan oleh kasih karunia. Artinya Tuhan Allah telah mempersiapkan 100% untuk kita, dan kita menerima semuanya 100% tanpa membayar apa-apa. Saudara, sebanyak orang usahakan mendapat keselamatan Tuhan untuk berusaha untuk melayani Tuhan dengan baik-baik. Kalau kami membayar atau mempersembahkan banyak untuk dapat keselamatan, itu tidak akan menjadi kasih karunia, tetapi itu menjadi hasil. Itu akan menjadi hasil pekerjaan kita. Keselamatan Tuhan tidak akan datang seperti begitu. Kalau kita kurang tadi untuk melayani, tidak melakukan apa-apa, oleh karena itu Tuhan tidak akan memberikan keselamatan. Ya, pasti keselamatan akan datang melalui hasil pekerjaan kita. Tetapi tidak akan mungkin terjadi seperti begitu. Jadi pada waktu Tuhan mau memberikan keselamatan kepada kita, dia tidak sama sekali mencari sesuatu daripada kita, hanya mau memberikan secara anugerah, secara kasih karunia. Aku adalah pendeta yang dapat keselamatan, dan sudah lama sekali saya melayani Tuhan, tetapi di dalam hatiku juga hati seperti begitu. Dalam hatiku juga, aku masih kurang tahu tentang hati-hati Tuhan, dan saya mempunyai hati untuk melakukan, mengusahakan apa-apa dengan baik-baik untuk menerima sesuatu kepada Tuhan. Jadi pada waktu saya merasa berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan, saya bisa berani datang kepada Tuhan. Kalau tidak, aku merasa agak takut, aku merasa agak kekurangan, aku akan kurang. Bagaimana? Apakah Tuhan akan dengar aku? Ya, aku tidak begitu rajin. Apakah Tuhan menganggap aku menjadi hamba-Nya? Banyak kali saya terjatuh di dalam pikiran-pikiran seperti itu. Ya, saudara, tidak hanya keselamatan, tetapi semua kehidupan yang kita hidup di dalam Tuhan adalah kasih karunia. Bukan karena kita berbuat sesuatu yang baik, tetapi Tuhan mengasihi kita, jadi Dia memberikan semuanya kepada kita dengan kasih karunia. Walaupun kita ada kekurangan, berbuat jahat dan tidak baik, tetapi pada waktu kami datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tetap memberikan anugerah Tuhan. Walaupun kami berbuat sesuatu yang jahat, tidak cocok kepada Tuhan, tetapi malam hari ini kami datang kepada Tuhan dan minta anugerah Tuhan, pasti Dia akan memberi kasih karunia kepada kita. Itu adalah hati Tuhan Allah kepada kita. Pada waktu kita terjatuh, kita manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus mengampun semua segala dosa. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan dengan menurut gambar-Nya. Dan Dia telah memberikan kasih karunia dan belas kasihan, dan hati kami akan disambung kembali kepada Tuhan. Dan harapan Tuhan adalah kami bisa berjalan sama dengan Tuhan. Tetapi manusia telah berbuat dosa, dosa masuk ke dalam hati orang, lalu membuat tembok di tengah hati kita di antara Tuhan. Walaupun Tuhan mau mendekati kepada kita, tetapi oleh kerana dosa ada di dalam hati-hati kita, kami tidak bisa atau tidak mau atau tidak cocok menerima Tuhan di dalam hati kami. Dan pikiran-pikiran ini adalah sebenarnya memisahkan kita daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan mengutus Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus telah mengampun semua dosa kita, biar kita berani bisa datang kepada Tuhan, tidak ada halangan. Dan lalu, kalau kita mempercaya bahawa
Dan harapan Tuhan adalah kita percaya pekerjaan Yesus Kristus dan telah dibenarkan. Aku sudah bisa datang kepada Tuhan dengan berani karena Tuhan Yesus telah menyiapkan semua segalanya. Walaupun Tuhan Yesus telah berbuat semua segala untuk kita, tetapi kami masih belum tahu, belum paham, belum terima itu, dan kami usahakan sesuatu dengan baik-baik, dengan sendirian. Tetapi yang penting adalah apa yang pandangan kami ini adalah penting atau tidak. Semuanya tidak begitu penting. Yang penting adalah bagaimana Tuhan melihat, memandang kepada kita dan bagaimana pendapat Tuhan terhadap kita. Dan oleh karena dosa, orang tidak maju kepada Tuhan dengan berani. Dan Tuhan, walaupun Tuhan mau membantu kami, tetapi kita manusia sendiri ragu-ragu karena kita berbuat dosa. Jadi kita masih belum berani kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Allah mengampun semua dosa kita, biar kami bisa datang kepada Tuhan dengan berani dan bebas, biar kita bisa membagikan hati sama dengan Tuhan dan tidak ada kekurangan untuk kami bisa membagikan hati sama Tuhan. Tetapi iblis memperlihatkan kepada kami ada kekurangan, kesedihan dan kesalahan. Jadi membuat ada yang hambatan di dalam hati kami untuk tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita harus melakukan adalah bukan kita melakukan sesuatu yang baik dan benar dan mempersembahkan banyak kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Bukan itu, tetapi dalam hati kami, seperti yang Ibrani bilang, datang kepada hati Tuhan dengan berani, yang ke tempat yang kasih karunia Tuhan. Itulah apa yang Tuhan mau mengharapkan kepada kita. Di Mahanaim, yang tempat yang kami tinggal di Amerika, kami isolasi diri di sini. Oleh karena itu, kami bersama beberapa orang tinggal di sini. Satu ketika, seorang saudara di dalam kami berbatuk, dia merasa sakit. Jadi kami takut, apakah saudara ini kena corona atau tidak. Dan saya tanya, di mana kamu pergi? Di mana kamu ketemu? Aku tidak sama sekali ketemu orang, tidak sama sekali ke mana-mana, tapi saya mulai sakit. Tapi gejalanya sudah hampir sama dengan virus corona. Jadi kami suruh dia isolasi diri di dalam kamarnya saja. Tetapi yang paling penting yang adalah diperiksa di dokter kan. Tetapi waktu itu di Amerika tidak ada cara untuk menerima pemeriksaan karena kit untuk periksa virus corona masih ada kekurangan. Kata yang paling parah bisa datang ke dokter dapat diperiksa. Dan untuk itu dokter harus lihat dan harus izin dari dokter dapat periksa virus corona. Ini sangat susah terimanya itu. Jadi kami tidak bisa membayangkan dapat pemeriksaan untuk virus corona, tetapi karena sakit saudaranya, kami merasa agak khawatir. Memang dia dan kami pun khawatir karena kami sudah lama bersama dengan dia. Apakah itu sudah diperlepaskan ke kita atau tidak? Itu sangat-sangat takut kepada kami. Dan selama 2 minggu dia tetap tinggal bersama dengan istrinya saja, tetapi dia terus sakit. Dia merasa sakit perut, yang lain-lain. Terus apakah sakit perut? Apakah itu juga menjadi gejala corona? Kata istrinya, ya apapun data. Dulu ada batuk. Dulu katanya gejala batuk dan demam adalah salah satu gejala virus corona. Tetapi sekarang sudah menjadi macam-macam. Dan ada saudara lagi bilang, ya kalau virus corona harus ada demam, tapi saudara ini tidak demam. Jadi apa ini? Kami masih kurang tahu ini. Dan selama 2 minggu suami istri saudara itu tinggal bersama di dalam kamar saya, tetapi istrinya tidak sama sekali ada gejala, tidak batuk, tidak demam.
Kalau tidak ada gejala, apa mungkin dia baik? Enggak. Tetapi yang lain bilang, ya Pak Pendeta, sekarang ini kami bisa dapat berita bahwa coronavirus ini kadang tidak ada gejala. Jadi kalian, kalau kita bisa melihat virus